kasih buat berdiri. Yang tidak kuat silakan duduk, yang kuat-kuat. Kita yang menyanyikan sebuah pujian seperti palungan, layaklah hatiku untuk menghadap Allah. Dan kita sambut firman Tuhan. Haleluya. Menyambut
Tuhan Yesus, di mana Tuhan sudah memberi kekuatan, kesehatan. Kami boleh ada sebagaimana ada pagi ini, semua ini karena anugerah. Terima kasih Bapa. Biarlah sebentar kami akan mendengar firman. Mari Roh Kudus, Kau siapkan hati kami, Kau ampuni segala kekurangan dosa kami. Urapi hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan firman, agar firman-Mu tidak lalu begitu saja dan kami boleh terus mengerti akan kebenaran firman-Mu. Untuk kami senantiasa diperbaharui dari hari lepas hari, untuk hidup kami boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Engkau telah datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kami, Bapa. Terima kasih buat semuanya, Bapa. Biarlah tiba saatnya kami akan mendengar firman. Biarlah jemaat-Mu dan kami boleh duduk tenang diam untuk mendengar firman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Glory, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi, shalom. Selamat datang tahun 2022. Bentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2022 karena hari ini tanggal 25 Desember, berarti kurang 6 hari lagi, yaitu tanggal 31 Desember ya. Demikian selesainya tahun 2022. Jika Tuhan berkenan ya, dengan beranugerah kepada kita, maka kita memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Tanggal 25 Desember ini secara internasional ya, bukan hanya nasional saja, diakui sebagai peringatan lahirnya Yesus di dunia ini 2000 tahun yang lalu ya. Tapi apakah tanggal ini memang benar? Kelahiran tanggalnya kelahiran Tuhan Yesus, kita juga tidak tahu ya, karena menurut ya, beberapa pakar tidak mungkin Yesus lahir pada musim hujan, musim salju, musim dingin ya. Kalau gembala-gembala di Padang itu ya, yang diberitahu pertama-tama ya, bahwa telah lahir seorang bayi di palungan dan dibungkus oleh lampin. Demikian berita dari malaikat-malaikat kepada para gembala. Jadi itu menandakan musimnya bukan saat musim dingin seperti sekarang ini. Tapi itu tidak masalah ya, karena kalender 25 Desember ini diakui sebagai kelahiran Yesus atau hari Natal ya. Sudah ribuan tahun ya, sudah ribuan tahun diakui dan berjalan. Tahun demi tahun kita umat Kristen ini merayakan Natal ya. Saat-saat ini kita juga bisa melihat dari tayangan-tayangan ya, televisi ya, mass media ya, bahwa Natal itu dirayakan sedemikian meriahnya di seluruh muka bumi ya. Apalagi setelah manusia mengalami serangan dari virus ya, COVID-19 atau pandemi COVID-19 ini. Maka saat-saat ini boleh dikatakan hampir semua negara-negara di muka bumi ini telah dinyatakan bebas gitu ya. Artinya bukan berarti virusnya nggak ada ya, tapi sudah bisa mengadaptasi ya keadaan pandemi ini. Jadi pelan-pelan nanti menjadi endemi ya. Kecuali ada berita di Tiongkok ya yang melonjak kembali ya. Kita sadari bahwa memang saat-saat ini mudik pun dinyatakan ya, mungkin mencapai 40 juta lebih orang akan mudik Nataru atau Natal dan tahun baru. Sekarang dijadikan satu Nataru, namanya istilah baru ya, Natal dan tahun baru. Nah, saudara-saudara yang kasih, di dalam memperingati atau merayakan Natal ini ya, kita perlu merenungkan dengan baik-baik. Sudah banyak sekarang hamba-hamba Tuhan yang memberitakan bahwa Natal bukan sekedar perayaan, bukan sekedar hura-hura, ramai ya, pesta pora, bukan apa-apa seperti itu ya. Bahkan ada beberapa hamba Tuhan yang keras ya penyampaiannya, seperti misalnya Bapak Erasmus Sabdono ya. Yesus gak butuh semuanya itu, gak butuh empati kita, simpati kita, ucapan selamatnya itu tidak benar ya, itu memang keras ya. Tapi kita juga perlu ya mendengar firman Tuhan yang sifatnya keras gitu ya, untuk membentuk kita, untuk menyadarkan kita ya. Apa sih
perayaan Natal itu, apa sih maknanya Natal yang sesungguhnya, begitu ya. Beberapa waktu yang lalu kita juga menghadiri Natal yang diadakan di Eklesia Persekutuan Doa Sion di Jatibarang, di mana pembicaranya adalah Bapak Ridwan Huta Barat ya. Nah ini juga tipe hamba Tuhan yang keras ya, firmannya asik ya. Ibu Lucy juga ada, bukan kepalanya ya. Tapi kita perlu seperti itu ya. Kita perlu yang seperti itu juga supaya menyadarkan kita apa sih artinya Natal. Bagaimana kita memaknai Natal dengan benar. Tapi yang ujian sudah ada ya, ujian juga ada. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengubah hidup kita. Itulah tema dari Gereja Betel Indonesia yang sudah disampaikan oleh Bapak Rubin Adi ya, secara onsite waktu itu maupun online ya, sampai sekarang pun masih bisa dibuka di YouTube ya. Bahwa temanya adalah Yesus datang untuk mengubahkan jalan hidup kita. Jadi kalau Yesus datang, Natal ini lahir di dunia, ya dia lahir di hati saudara, bukan di palungan Bethlehem saja, tapi palungan hati saudara dan saya juga. Maka kita akan berubah menjadi ciptaan yang baru, ya tidak sama lagi dengan yang dahulu, tapi menjadi ciptaan yang baru. Itu akan menjadi saksi-saksi Tuhan di muka bumi ini, akan menjadi garam dan terang bagi dunia yang gelap ini. Di mana Bapak Jokowi dan pidatonya menyatakan bahwa tahun depan, tahun 2023 adalah tahun gelap, ya kita harus hati-hati, harus waspada. Tapi seperti apa yang Tuhan firmankan dalam Alkitab, Tuhan perintahkan jadilah kamu garam dan apa? Terang dunia. Dan itu terbukti. Itu juga membuktikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Tuhan yang hidup. Tuhan yang mendengar doa dan menjawab doa. Umat Kristen ya, anak-anak Tuhan berdoa terus-menerus tanpa henti-hentinya, tekun berdoa setiap hari, setiap pagi, setiap malam, kapan saja berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar doa itu ya. Kalau Tuhan tidak mendengar doa itu, mungkin kita tidak seperti hari ini, bisa merayakan Natal bersama-sama ya, bisa mengalami damai sejahtera Natal ya, walaupun keadaan dunia ini sedang tidak baik ya, semuanya mengalami krisis ya, macam-macam krisis, tapi kita bisa mengalami satu damai sejahtera yang tidak bisa dibeli oleh kita semuanya ya, walaupun saudara dan saya punya uang sebanyak berapapun juga nggak akan bisa memberi damai sejahtera itu. Itu seperti apa yang Tuhan janjikan dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Aku akan memberikan damai padamu yang dunia tidak bisa memberikan. Nah, puji Tuhan ya kasih. Pada hari ini di sini kita akan bersama-sama merenungkan makna Natal itu, yaitu dengan judul Yesus mencari manusia yang berdosa. Yesus mencari kita semua orang yang berdosa. Itulah sesungguhnya rencana, kehendak dan ketetapan Tuhan. Mengapa dia 2000 tahun yang lalu lahir di dunia ini sebagai manusia ya. Kalau kita semua manusia lahir dari ibu kita oleh karena benih ya, benih dari lelaki yang membuahi telur dari wanita itu, maka kita menjadi manusia lahir di dunia ini. Tapi Yesus tertulis dalam Alkitab, dia bukan seperti kita. Dia memang harus lahir sebagai manusia, maka dia meminjam rahim Maria yang berkenan kepada Tuhan itu untuk melahirkan dia di dunia ini. Dan semua orang yang melihat, semua orang yang mendengar akan mengakui dia manusia sama dengan kita. Tapi Maria adalah mengandung bukan karena benih lelaki, bukan karena benih dari Yusuf, tapi Maria lahir karena dinaungi oleh apa? Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang membuat dia mengandung Yesus Kristus, anak Allah, yaitu Allah sendiri yang datang ke dunia ini, yang mengutus anaknya yang tunggal untuk menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah kita umat manusia ini. Nah, itulah yang dikatakan oleh Yohanes pasal 1 ayat 14 ya. Dia untuk menyatakan keagungan kemuliaannya kepada seluruh umat manusia ini, bahwa dialah Tuhan. Betapa mulianya dan hebat dahsyatnya Allah kita itu. Beberapa waktu yang lalu Andri di sini juga men-sharekan ya, bahwa tatanan surya kita ini ya, ada bumi, ada Mars, ada Venus, ada Jupiter dan lain-lainnya. Itu cuma salah satu tatanan surya, tata surya di jagat raya ini. Kalau kita pernah belajar di sekolah, kita akan mengetahui bahwa tata surya yang ada di jagat raya ini jumlahnya miliar. Coba bayangin, satu tata surya di mana bumi ini berada udah begitu luas, begitu luar biasa hebatnya. Apalagi kalau seluruh jagat raya ini dengan tata suryanya yang begitu miliaran banyaknya, seperti luar biasa. Nah itu Tuhan.
Tuhan yang menciptakan, dikatakan oleh Alkitab. Tuhan pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Bukan hanya dunia yang kita diami saja, bumi ini, tapi seluruh jagat raya luar biasa. Nah, kalau begitu seperti juga Andri waktu itu sudah mengumpamakan seperti kelereng dibandingkan dengan bola basket atau bola sepak bola itu ya, itu kecil sekali ya dunia ini. Manusianya pun lebih kecil lagi. Ya, sekarang kita suruh melihat virus pun nggak kelihatan, ya, nggak bisa dilihat itu virus itu ya. Tapi ada. Nah, sudah kasih kita kecilnya, ya. Makanya nggak salah, sama sekali nggak salah kalau ribuan tahun yang lalu Alkitab firman Tuhan sudah memberitakan, engkau adalah apa? Debu tanah. Gak ada yang dapat disombongkan. Ya nggak ada. Nah, kita harus bersyukur kepada Tuhan, oh Tuhan, kau menciptakan kami. Engkau mempunyai maksud dan tujuan dalam hidup kami ini. Pakai hidup yang kau berikan ini untuk kemuliaan namamu. Dan kita mau berubah. Kita mau menjadi ciptaan Tuhan yang baru. Menjadi saksi Tuhan yang hidup. Menceritakan kepada dunia ini. Kepada semua umat manusia. Bahwa ada Tuhan. Yesus namanya. Dia mengasihi kita. Ya, dia selalu mencari kita supaya kita ini kembali, karena itulah kerinduan Tuhan, itulah hati Tuhan, mencari orang yang berdosa untuk kembali kepadanya, bertobat dan diampuni dosanya, diselamatkan. Nah, itu yang disampaikan oleh Bapak Ridwan Bapak. Intinya yang saya tangkap ya pada waktu di Jatibarang, yaitu kita harus membuka hati menyambut Tuhan sebagai juru selamat kita harus mau bertobat, minta ampun atas dosa-dosa kita, kembali kepada Tuhan. Dan juga menjadi umat Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang taat kepada Tuhan. Karena Yohanes pasal 14 ayat 15 mengatakan, Tuhan Yesus berkata pada waktu itu pada murid-muridnya, barang siapa mengasihi aku, kalau kita mengatakan aku mengasihi kau Tuhan, aku hari Natal ini luar biasa, Tuhan kau sudah memberkati kami dengan Natal yang indah, aku mengasihi kau Tuhan. Kalau saudara saya bisa mengatakan, mengucapkan kata-kata seperti itu dari mulut saudara saya, maka saudara saya juga harus membuktikan bahwa kita mengasihi dia dengan sungguh-sungguh, yaitu mentaati firman-Ku. Dia akan menuruti firman-Ku, ada yang mentaati firman-Ku. Barang siapa berkata, aku mengasihi kau Yesus, dia akan menuruti apa? Firman-Ku. Itu mengasihi. Nah, pagi hari ini, mari kita mau mempelajari satu kebenaran firman Tuhan. Kita ambil dari Kejadian, ya. Kita ambil dari Kejadian pasal 3 ayat 8 dan 9. Kita baca dulu ya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Jadi ini ceritanya kalau baca pasal 2, Tuhan sudah menempatkan manusia Adam di taman yang indah, ya, di taman Eden namanya, ya. Tuhan berfirman kepada Adam, semua buah-buah yang ada di taman ini boleh kamu makan sesuka hatimu, ya, sekenyang-kenyangnya, sepuas-puasnya, silakan. Tapi buah yang di tengah taman, yaitu buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kamu apa? Makan. Kalau kamu makan, mati. Ya, waktu itu Adam dan Hawa udah makan. Hawa duluan, lalu disodorkan kepada Adam, dan Adam makan juga. Tapi mati enggak masih? Enggak. Secara jasmani udah mati, ya belum mati. Tapi secara rohani mati. Mati dalam arti kata terpisah dari Tuhannya, terpisah dari Sang Pencipta. Allah yang menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya itu, ya, telah dijauhi oleh Adam dan Hawa sendiri, ya, karena sudah dilarang untuk tidak makan. Hukum Taurat belum ada, hukum-hukum yang lain belum ada. Nah, itulah patokan dari Tuhan. Kamu taat enggak? Ternyata enggak taat. Makan, jatuh dalam dosa. Terpisahlah manusia yang diciptakan oleh Tuhan, yang segambar dengan Dia sendiri, terpisah dari Dia. Dan itu sedih, sangat menyedihkan. Tuhan sedih sekali merasa. Oleh sebab itu Tuhan tidak rela manusia yang diciptakan ini direbut oleh iblis, musuhnya, kuasa kegelapan, untuk dibinasakan, diseret ke dalam neraka, ya. Dia nggak rela. Itulah sebabnya Tuhan terus mencari manusia. Kita baca ya, ayat yang 9 ya. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah
engkau. Nah, ini satu kalimat yang sederhana aja ya. Ayat firman Tuhan merupakan kalimat yang sederhana saja. Tapi kalau kita renungkan dengan baik-baik, ini luar biasa. Ini luar biasa. Yang ayat sebelumnya itu menceritakan kalau hari sejuk, nyaman sekali ya. Tuhan itu berjalan-jalan di taman, dia menemui apa? Manusia, ciptaannya, untuk ngobrol-ngobrol, bercengkrama ya. Bersenda gurau juga mungkin ya, senang sekali ya. Waduh, luar biasa, menyenangkan sekali ya. Tapi waktu mereka melanggar firman Tuhan, mereka tidak mentaati apa yang Tuhan firmankan dalam Kejadian pasal 2, yaitu untuk tidak memakan buah pengetahuan yang di tengah-tengah taman itu, maka mereka jatuh dalam dosa, melanggar perintah Allah, dan terpisahlah mereka dari Tuhan ya. Tapi Tuhan tidak rela itu menjadi seperti apa yang direncanakan oleh iblis gitu ya. Dia tidak rela. Dia mau mencari manusia itu, mau merebut kembali ya untuk diselamatkan. Nah itulah mengapa Tuhan datang ke dunia. Tuhan sudah memberitahukan perkara ini ya. Di dalam Kejadian pasal 3 juga kalau sudah baca selanjutnya, akan menemukan keturunanmu akan meremukkan kepalanya. Maksudnya kepala ular, yaitu iblis ya. Maksudnya iblis. Kamu akan keturunan yang dari Adam dan Hawa itu siapa yang dimaksudkan oleh Tuhan? Siapa yang direncanakan oleh Tuhan? Siapa yang dinubuatkan oleh Tuhan itu? Yesus. Keturunanmu itu akan meremukkan kepala iblis itu dan mengalahkannya dan kita diselamatkan. Itu tujuannya. Oleh sebab itu Tuhan Allah memanggil manusia dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ya. Tatkala berjalan waktu itu, Adam dan Hawa sudah mendengar suara langkahnya seperti yang kita sudah mengenal sekarang ya. Orang itu datang masih di tempat yang jauh, tapi kita sudah mendengar suaranya, suara melangkahnya, sandal sepatunya yang biasa dia pakai itu ada suaranya tertentu ya. Kita sudah tahu ini yang datang siapa. Walaupun belum melihat mukanya, ya tapi kita bisa tahu siapa itu yang datang ya. Karena kebiasaannya melangkah setiap orang, kebiasaannya ini mengapakan kaki ya, itu berbeda-beda. Jadi suaranya pun timbulnya lain-lain. Nah, jadi kita tahu mendengar itu karena sudah apa itu ya, kita tahu. Nah ini juga waktu di Taman Eden itu Adam dan Hawa mendengar suara langkah datang, suara langkah baju. Mereka tahu ini Tuhan datang. Maka mereka sembunyi Tuhan tanya di manakah engkau? Ya Tuhan juga tahu. Semua tahun juga mau mengetes ya, mau menguji kejujuran manusia ini. Mereka mengaku kami sembunyi karena kami malu. Kami takut. Kenapa malu? Kami telanjang. Ya. Setelah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Dikatakan oleh kitab Roma pasal 3 ayat 23. Kehilangan sinar kemuliaan Allah itu. Jadi merasa hidup seperti ini, telanjang manusia, malu dan takut kepada Tuhan. Dan manusia hari ini juga bukan hanya melangkah saja, tapi Tuhan berbicara dengan berbagai cara. Melalui berbagai krisis yang Tuhan izinkan terjadi, melalui pandemi yang sampai hari ini belum selesai, sudah hampir memasuki tahun ketiga atau tahun keempat ya, 3 tahun dari ini Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan berbicara bukan hanya langkah-langkahnya saja, tapi Tuhan berbicara kepada setiap kita manusia untuk mau kembali kepada-Nya. Jadi Natal ini seperti apa yang dikatakan Pak Eras itu kan, ya, Pak Eras mengatakan dia tidak butuh ya, pernak-pernik atau hiasan dari saudara, empati dari saudara, bahkan persembahan saudara. Bukan itu yang Tuhan cari, bukan itu yang Tuhan butuhkan. Tapi Tuhan menginginkan engkau sendiri, yaitu saudara dan sendiri. Itulah sebabnya Rasul Paulus dalam pasal dalam Roma itu pasal 12 mengatakan, persembahkanlah apa? Hidupmu. Persembahkanlah hidupmu, seluruh hidupmu, persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang apa? Sejati, yang benar, yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, yaitu mempersembahkan hidupmu. Itu adalah persembahan yang sejati, yang kudus, yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Ya, nah itu kita tahu sejak dulu. Jadi awal mula dari Alkitab kita berjanji ini sudah memberitahukan kepada kita semua. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia, yang mencari dan memanggil kita. Dia panggil nama saya, juga panggil namamu, ya semua sudah dipanggil. Tapi bagaimana respon kita?
Apa jawaban kita? Tidak, tidak, gak mau Tuhan. Aku senang di sini, aku lebih senang di dunia, bisa foya-foya, bisa pesta-pesta. Aku gak mau datang kepadamu, aku gak mau kembali kepadamu. Seperti itukah masih? Seperti itukah? Kebanyakan seperti itu masih. Ya, ada ayatnya, ada malah ayatnya. Yohanes pasal 1 ayat 11 kita tunjukin dulu. Yohanes pasal 1 ayat 11. Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang 11. Coba kita baca ya. 1, 2, 3. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Konteks Injil Yohanes ini memang secara spesifik khusus ditujukan kepada umat Israel. Tetapi ini berlaku secara umum juga untuk seluruh umat manusia. Saudara dan saya juga hampir sama seperti itu. Ya, dia datang kepada milik kepunyaannya. Apakah saudara dan saya bukan milik kepunyaannya? Tentu saja adalah milik kepunyaannya, karena dia yang menciptakan saudara dan saya. Tapi apa yang terjadi? Tapi orang-orang kepunyaannya, saudara dan saya termasuk di dalamnya, tidak menerimanya. Padahal rencana Tuhan apa? Rencana Tuhan tertulis dalam ayat yang ke-12 ya. Kita baca ayat 12. Ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi apa? Anak-anak Allah, dibolehkan kembali. Tadinya memang sudah anak-anak Allah, lalu putus hubungannya dengan Allah sang pencipta itu, bukan anak-anaknya lagi, menjadi anak iblis ya, mengikuti bujukan-bujukan dari kuasa gelapan itu, jadi bukan anak lagi. Tapi dia datang mencari kita, menyelamatkan kita dipulihkan kembali menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang apa? Percaya dalam namanya. Kalau saudara dan saya ya beribadah kepada Tuhan ya, ini tentu saja membuktikan bagiannya, membuktikan bahwa saudara dan saya percaya Tuhan ada. Saudara dan saya percaya Yesus Kristus yang kita rayakan kelahirannya 2000 tahun yang lalu, yaitu Natal ya. Berarti saudara dan saya percaya. Tapi percayanya itu sampai di mana? Nah, itu masih kita dunia ya, seluruh dunia, hampir seluruh dunia hari ini merayakan apa? Natal. Dan negara yang bukan negara, katakan negara Kristen gitu ya, karena banyak orang Kristennya misalnya gitu ya, kan tidak semuanya juga, mayoritas itu banyak Kristen, maka merayakan itu umrah, itu wajar. Seperti yang ditayangkan di televisi di Norwegia, di mana Pak, Italia, di Prancis, di Inggris, itu wajar karena dianggap itu banyak orang Kristennya. Tapi hari-hari ini juga sudah banyak yang undur dari Tuhan juga ya. Tapi bukan hanya negara-negara Eropa, negara-negara yang secara tradisi Kristen ya, juga negara-negara Timur Tengah sekarang banyak yang merayakan. Kita bisa lihat di tayangan itu Qatar dihiasi sedemikian rupa ya. Apalagi Qatar itu terkenal satu negara Arab yang Uni Emirat Arab ya, yang kaya raya karena hasil buminya, yaitu minyak yang sampai hari ini masih laku, masih dicari orang tua. Dia punya banyak ya petrodolarnya ya, dia hiasi ya kota-kotanya. Padahal mayoritas sama nggak sih? Islam. Nah beda lagi dengan Lebanon. Lebanon memang juga hampir separuh ya, separuh ada Kristen. Jadi kita juga punya mindset yang salah sebetulnya ya. Kita kalau menganggap negara Arab itu pasti semuanya apa? Islam. Tidak demikian. Lebanon itu banyak orang Kristen. Ya. Palestina sendiri juga banyak orang Kristen. Dulu istri pimpinan dari Palestina yang namanya Yasser Arafat itu, PLO itu, siapa namanya? Orang apa? Kristen. Ya, orang Kristen. Menteri Pertahanan dari Irak, menterinya Saddam Hussein itu Kristen masih. Jadi Kristen di sana banyak juga. Ya, apa namanya Timur Tengah. Nah hari ini saya tadi katakan hampir seluruh dunia merayakan Natal. Jepang termasuk. Jepang itu jelas-jelas mayoritasnya masih bukan Kristen ya. Jepang masih Shinto ya mayoritasnya. Tapi Jepang juga merayakan apa? Natal. Demikian juga Tiongkok. Ya, dihiasi terutama kota-kota besarnya seperti Shanghai, Kanton, wah dihiasi pernak-pernik Natal itu. Kita senang nggak? Ya tentu senang. Kita ikut senang juga kalau banyak orang di dunia ini merayakan apa? Natal. Tapi yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan rencanakan lebih daripada itu. Bukan hanya sekedar apa? Merayakan saja.
Kalau untuk merayakan ini produsen ya, pabrikan yang membuat pernak-pernik Natal ini senang sekali karena setiap tahun waktu Natal pasti apa? Laris manis, laris manis laku besar ya. Ya sana sini pada beli ya, baik itu pohon cemaraannya, baik itu pernak-pernik lainnya, wah itu pasti laku keras, pasti senang ya. Kita senang juga ya kalau orang sudah mau merayakan Natal, termasuk di Indonesia ya. Kota Solo itu ada berapa sudut yang dihiasi dengan apa? Pernak-pernik Natal ya. Jadi bentuknya bisa kelihatan ya. Ada bentuk seperti pohon cemara dengan lampu-lampu hiasannya, itu bisa kelihatan. Solo, kalau itu di Tomohon Manado itu biasa, tapi ini di Solo Jawa Tengah. Jadi wah kita persenang yang luar biasa ini ya. Ini tanda juga, ini bukti juga Tuhan mendengar doa dan Tuhan sedang menggenapi rencananya, yaitu nubuatan-nubuatan yang tertulis dalam Alkitab. Tuhan sudah tidak lama lagi akan datang, tapi sebelum Tuhan datang, Dia mau supaya semua orang mengenal Dia dan mengakui Dialah Tuhan. Nah itulah yang akan terjadi pengenapan dari firman Tuhan di Filipi pasal yang kedua, mulai ayat 8 sampai 11 ya. Saudara kalau baca di rumah. Ya maka Allah itu memberikan kepada anaknya yang tunggal ini nama di atas segala nama, supaya setiap lutut, nah tadi nyanyi setiap lutut bertelur dan setiap lidah mengakui bahwa Yesus adalah apa? Tuhan. Tapi apakah manusia ini benar-benar mencari Tuhan? Kita baca Roma ya, pasal 3 ayat 10 dan 11. Roma pasal 3 ayat 10 dan 11 kita baca. Roma pasal 3 ayat 10 dan 11 ya. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ayat 11-nya perhatikan. Ayat 11-nya. Tidak ada seorang pun apa? Yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang apa? Mencari Allah. Nah ini diartikan ya yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus itu kebanyakan orang seperti itu. Karena saya renungkan, apa tidak ada yang cari Tuhan ya? Di antaranya perjanjian baru ya, yang yang berkaitan dengan Natal ini. Ada, ya orang Majus dari tempat yang jauh harus menempuh berhari-hari bahkan bulan untuk datang ke Bethlehem sampai menemukan bintang yang mereka lihat itu. Berhenti di atas rumah ini. Berarti yang dimaksudkan oleh Tuhan, bayi yang lahir, raja yang baru itu ada di rumah ini. Dan mereka masuk ke dalamnya mempersembahkan emas, kemenyan dan apa? Mur. Di palungan ya. Palungan itu tempat makan hewan binatang peliharaan. Tempatnya bersih atau kotor? Kotor, berbau. Yesus lahir di situ. Artinya maknanya Yesus mau datang mencari dan lahir di tengah-tengah orang-orang berdosa. Karena hati kita, palungan hati ini ya lebih kotor daripada palungan binatang. Kalau palungan binatang itu kotornya karena ya buang air besarnya atau buang air kecilnya dan sebagainya. Tapi kalau hati manusia lebih daripada itu, bukan kotoran-kotoran dari manusia jasmani itu sendiri, tapi juga ada pemikiran yang jahat, ada iri hati, ada dengki, ada apalagi percabulan ada di dalam palungan hati itu. Nah, Yesus datang lahir di palungan. Yang tempat yang paling hina, paling kotor, dia rela, dia mau datang ke situ. Tujuannya itu apa? Tuhan Allah yang mulia, ya Allah yang kudus, kau mau datang ke dunia, ya lahir di palungan. Karena dia mengasihi kita. Itulah yang ditulis dalam Yohanes pasal 3:16. Demikian besar kasih Allah pada seisi dunia ini sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup apa? Yang kekal. Nah, terus Paulus mencari dia enggak? Paulus ini yang menulis separuh dari perjanjian baru. Mencari dia enggak? Malah Paulus mengejar-ngejar pengikut Kristus. Waktu dia berjumpa dengan Kristus dan jatuh dari tunggangannya karena dia melihat sinar yang terang, lebih terang dari matahari itu, dan matanya menjadi buta seketika, ya, dan harus buta 3 hari baru dicelingkan oleh Tuhan kembali. Nah itu dia jatuh dari tunggangannya, lalu dia berteriak dan berseru karena mendengar suara, Saulus, Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Akulah siapa? Yesus. Baru dia sadar, baru dia tahu. Jadi dia sebelumnya udah mencari Tuhan, belum.
Tapi Tuhan sudah punya rencana atas mau sudah. Iya. Karena Tuhan sudah memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia akan menjadi alat dalam tanganku untuk memenangkan banyak jiwa. Bahkan pembesar-pembesar, raja-raja akan dimenangkan melalui dia. Jadi Tuhan sudah punya rencana, punya maksud dalam diri seseorang untuk memakai saudara dan saya menjadi alat. Tapi terserah saudara dan saya mau enggak, rela enggak, ya, dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Dan waktu kita kembali berjumpa dengan Tuhan nanti, kita akan menghadapi mahkamah penghakiman Tuhan dan kita akan menerima sapaan Tuhan. Sabas hambaku yang apa? Setia. Atau sebaliknya, lihatlah dari hadapanku, aku tidak pernah mengenal kamu semua yang berbuat apa? Jangan. Nah ini ya. Nah kita sekarang lihat bagian terakhir. Temanya adalah Tuhan mencari kita, orang atau manusia yang berdosa. Itu Natal. Natal itu memang harus dirayakan, harus diperingati. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tapi mari kita belajar terus belajar, terus memperbaiki untuk memaknai Natal itu dengan lebih baik dan lebih benar lagi. Di hadapan Tuhan. Kita baca Lukas pasal 19. Lukas pasal 19 ayat yang ke-9 dan 10. Lukas 19 ayat 9 dan 10. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah lahir, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak apa? Abraham. Kita semuanya anak-anak keturunan dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa menurunkan Abraham. Dan pada waktu zamannya Abraham, manusia yang bernama Abraham ini berkenan kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memilih dia. Walaupun dia sudah tua, dia sudah tidak mungkin punya anak lagi, tapi Tuhan memberi janji kepadanya. Tuhan akan mengenapkan rencananya atas Abraham ini. Tuhan memberitahukan, mari keluar Abraham dari kemahmu. Lihat itu bintang-bintang di langit. Hitung berapa banyaknya. Keturunanmu akan menjadi sebanyak bintang itu. Saya tadi katakan, tata surya, planet-planet, bintang-bintang ini miliaran jumlahnya. Hari ini manusia berjumlah berapa lagi? 8 miliar. Genap dan firman Tuhan. Genap. Keturunanmu, ini kan semuanya diturunkan dari situ. Keturunanmu akan sebanyak bintang-bintang yang kau lihat di langit itu kan. Dan seperti pasir yang di pantai itu udah segitu ya. Itu banyak artinya. Nah, seperti itu banyak. Dan itu terjadi. Dari nama saya harus bersyukur kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan, kita mau jawab ya. Tuhan panggil saya, juga panggil nama. Ya. Seperti apa yang dikatakan oleh Yesaya dalam Yesaya pasal 6 ayat 8. Ya, Tuhan berkata, siapa yang mengutus? Maka Yesaya pada waktu itu, walaupun dia merasakan dirinya ini orang berdosa, dirinya ini kotor, hina, tapi Yesaya menjawab kepada Tuhan, aku Tuhan, aku mau kau urus. Ya. Kita baca ini dulu. Ayat 10-nya. Ini ceritanya tentang Sakius ya. Sebab anak manusia datang untuk mencari, ya ini. Anak manusia, Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang apa? Hilang. Sakius hilang apa enggak? Hilang. Sakius itu benar orang-orang Israel pada zamannya itu karena dia pemungut cukai, kepala pemungut cukai. Aduh, hari ini pun pemungut cukai masih banyak dibenci oleh orang banyak ya. Umur saya itu tukang pajak, menurut saya ya benci sama tukang pajak. Nah, zaman itu juga sudah terjadi. Ya, Sakius sebagai kepala pemungut cukai, wah dia dibenci sekali oleh sesama bangsanya karena dia orang Yahudi, tapi dia bekerja untuk orang Romawi. Ya ini. Nah, oleh sebab itu saya tunjukkan dulu mulai ayat 1 sampai 8 ya, untuk mengakhiri ini. Kita baca dulu. Naik aja, klik yang satunya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Lalu selanjutnya terus di situ ada seorang bernama apa? Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang apa? Kaya. Parah ya kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Jadi Sakius ini juga pengen lihat Yesus, tapi mencari Yesus anda.
Enggak, bukan mencari ya. Dia kepingin melihat, dia dengar Yesus ini banyak membuat mujizat, orang sakit disembuhkan, 5 kali roti menjadi apa begitu banyak bisa dibuat makan 5.000 orang dan sisa 12 bakul. Uang yang sekarang lewat di kotanya, dia kepingin melihat tapi bukan mencari, ya bukan mencari, bukan ada satu niat. Inisiatif mencari itu justru dari Tuhan, bukan dari manusianya. Ya, nah kita lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ untuk melihat. Selanjutnya, ketika Yesus sampai ke tempat itu, yang melihat ke atas dan berkata, Sakius, segera turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Aku datang ke rumahmu. Orang berdosa, dianggap semua orang berdosa, orang yang jahat, orang tak mau bergaul dengan dia. Tapi Yesus justru mengatakan, hari ini aku akan datang ke rumahmu. Kaget ya, kok ada ya Yesus yang begitu diagung-agungkan hormati oleh banyak orang, kok dia justru mau datang ke rumah saya. Saya udah yang orang berdosa, orang jahat, dia datang ke rumah saya. Dia mencari itu. Tuhan mencari kita, orang berdosa. Lalu kita baca lagi ayat 6. Lalu Sakius seorang segera turun dan menerima Yesus dengan apa? Sukacita. Tapi puji Tuhan, ya Sakius ini yang sadar, siapakah aku ini guru, ya waktu itu masih disebut guru ya. Guru ini mau datang ke rumahku, wah dia sukacita. Ini satu sukacita belum pernah ada orang yang bertandang ke rumahku ya. Karena apa? Karena mereka tidak senang kepadaku, mereka benci kepadaku. Tapi dia Yesus ini mau datang ke rumah saya. Nah inilah Tuhan yang juga mau datang dalam kehidupan saudara saya. Dan palungan hati saudara saya. Jadi Natal bukan setiap tahun sekali 25 Desember aja, tapi sesungguhnya sepanjang masa Tuhan terus mencari manusia yang berdosa. Dia mau lahir dalam hati manusia, palungan yang kotor, yang najis, yang apa yang penuh dosa itu tadi, untuk diselamatkan, diubahkan menjadi Tuhan yang baru. Tidak sama lagi dengan yang lain, tapi menjadi alat tangan Tuhan, menjadi hamba yang ikut dari Tuhan. Itu selanjutnya memberitakan Injil lebih luas lagi kepada semua orang supaya mereka juga diselamatkan. Ayat 7 kita baca. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang apa? Berdosa. Nah kita kebanyakan mindsetnya juga seperti itu ya. Kalau kita melihat ada seseorang yang baik kepada orang yang lain, apalagi kepada orang yang berdosa yang jahat, itu apa timbul di hati kita dan pikiran. Kenapa itu datang ke rumah orang berdosa? Justru Yesus datang untuk mencari orang yang berdosa, yang hilang, yang berdosa. Juga masalah di dalam kali ya datang. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang keras dari seorang akan kembalikan 4 kali lipat. Tadinya pasti Sakius orang yang pelit ya, orang yang jahat, orang yang pelit ya, gak mau bagi-bagi dengan orang lain, orang lain gak mau. Tapi begitu Yesus datang ke rumahnya, baru berjumpa dengan dia, berjumpa. Itu sebabnya di tema ini yang disampaikan oleh Pak Kami Nabi ya, ketum kita ya, dia mengatakan Yesus datang untuk mengubahkan jalan apa? Hidup manusia. Kita juga ya, juga begitu jumpa Yesus, ketemu sama Yesus, ketemu secara pribadi, maka kita mengalami perubahan. Ini perubahan yang besar. Ini suatu bukti pertobatan dari siapa? Sakius itu. Dia langsung menyatakan, aku akan membagikan separuh hartaku kepada orang-orang apa? Miskin. Jika ada di antara mereka yang dirugikan, aku akan mengganti kepada mereka 4 kali lipat. Ini bukti dia bertobat. Nah itulah sebabnya kemudian disambung dengan ayat 9 tadi, apa yang Tuhan Yesus ucapkan. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak apa? Abraham. Kita juga anak Abraham. Abraham bapak kita disebut bapak orang percaya. Kalau kita menjadi orang percaya, kita sudah menjadi bagian anak Abraham. Anak Abraham. Ya kita diselamatkan. Puji-Tuhan. Ya kita baca lagi yang Romawi 10-nya ya. Ini penjelasannya, penjelasan dari Yesus. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan apa? Yang hilang. Puji Tuhan, saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Inilah Natal, ya. Tahun 2022 ini kita belajar bersama-sama. Kita mengingat kembali, kita mengenang, kita menghayati dengan sungguh-sungguh. Oh Tuhan,
Betapa besar kasih-Mu, begitu besar kasih-Mu Tuhan. Siapakah aku ini? Aku orang berdosa, penuh dosa Tuhan. Ya, tetapi Engkau mengasihi aku, Engkau mau datang di dalam hidupku, Engkau mau lahir dalam hatiku, pandangan hatiku ini, untuk mengubahkan aku menjadi ciptaan yang apa? Baru. Dan aku mau melakukan apa yang Kau perintahkan. Aku mau belajar taat sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kita di dunia ini tak lama, pasti pada suatu hari kita akan pulang kepada Tuhan. Nah, kalau kita pulang kepadanya, kepada Sang Pencipta, kita bisa mempertanggungjawabkan dengan baik di mahkamah penghakiman Tuhan kita. Terakhir yang sudah saya kutipkan, kita baca Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8. Yesaya 6 ayat 8 kita baca bersama-sama. Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah. Kita baca sekali lagi. Nanti ini akhirnya ganti nama saudara-saudara sendiri, ya. Kita mau menjawab jawaban Tuhan. Siapakah yang akan kuutus? Kita mau jawab kepada Tuhan. Aku diganti dengan nama saudara dan saya sendiri. 1, 2, 3. Lalu Immanuel mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahut Immanuel, ini Immanuel, utuslah. Amin. Puji-pujian. Dan kita sedang berani sebelum membimbing doa dan untuk memberitakan waktu Richard dan membimbing korban syukur. Puji Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh firman Tuhan di sana tangan lambaikan tangannya. Mari kita beri tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus baik. Selamat hari Natal dan Tahun Baru. Coba kita bangkit berdiri dulu sebentar. Bapak Ibu kita nyanyi dulu ya. Selamat hari Natal dan Tahun Baru. Bapak Ibu kasih salam kiri kanan depan belakang sebanyak yang Bapak Ibu bisa jangkau. Oke? Haleluya. Nanti siap-siap anak sekolah minggu yang akan mengiringi persembahan kita. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Tahun baru Yesus. Dan sementara mereka siap, saya panggil petugas persembahan pagi ini. Bapak Handono, Bapak Leslie Ayen, ada 4. Bapak Petrus bisa bantu dan Bapak Ano bisa bantu. Nanti Bapak Handono dan Leslie Ayen itu dimulai di depan. Nanti Bapak Petrus dan Bapak Ano dimulai dari belakang Bapak persembahannya ya, supaya bisa lebih cepat. Mari kita berdoa untuk persembahan dan sementara anak-anak sekolah minggu akan persiapkan sebuah pujian ini persembahan. Mari kita berdoa siapkan untuk persembahan kita. Bapak kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran yang kami terima pagi hari ini. Dan sebentar kami akan mempersembahkan setiap rupiah yang Tuhan titip dalam kehidupan ini untuk dipakai di ladang pelayanan pekerjaan Tuhan. Dengan hati bersuka kami persembahkan persembahan kami. Dalam nama Yesus, amin.
heran ya, kita akan duduk. Ya, inilah mereka generasi penerus gereja, dan inilah gereja masa depan. Selanjutnya kita akan juga saksikan persembahan tarian dari anak-anak sekolah minggu. Yang menari siap-siap. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan lebih lagi. Haleluya. Amin, amin. Mau yang lebih lagi Bapak Ibu? Tunggu tanggal 27 hari Selasa ya. Karena yang kita tampilkan 2 presentasi. Tapi nanti tanggal 27 kita akan kembali ambil merayakan perayaan Natal jam 5 sore. Lalu sebelumnya saya ucapkan mewakili Bapak Ibu Gembala, seluruh pembela sidang, para aktivis, para pejabat gereja, selamat Hari Natal dan menyambut Tahun Baru 2023 bagi seluruh sidang jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan untuk beberapa hal pengumuman yang perlu disampaikan. Yang pertama, ibadah terakhir kita adalah hari ini di tahun 2022. Karena minggu depan kita akan memasuki tahun yang baru, dan tepat tanggal 1 Januari kita akan memulai ibadah pertama di awal tahun, tepat tanggal 1 Januari. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan hari tutup tahun bisa diatur waktunya, jangan sampai terlalu kecapean, jangan sampai terlalu begadang, karena ingat tanggal 1-nya itu hari Minggu. Mari kita memulai awal tahun di hari yang baru bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, jadwal petugas untuk tanggal 1 Januari tahun 2023, worship leadernya oleh Pendeta Andreanus sudah mengisinya
oleh Bapak Dede Swerlin, Bapak Yonatan, dan Bapak Mili. Kemudian firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Emmanuel HCS. Dan ada perjamuan suci oleh Bapak PDPK, Bapak Suharli, dan Bapak Yohanes. Kemudian pemusik oleh Bapak Cacar, Bapak Timo, Bapak Rian, Bapak Daniel, dan Bapak Krisdial. Pewarta akan disampaikan oleh Ibu Yanti, kemudian korektan oleh Ibu Setiawati dan Ibu Tikim, kemudian asyar oleh Bapak Ibu Iwan Suwita, dan LCB oleh Saudara Rian. Lalu undangan Natal, kita mendapat undangan Natal. Yang pertama hari ini, hari Minggu tanggal 25 Desember, ada undangan Natal dari GPPK Subang yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Agus Saputra, dan akan mengadakan perayaan Natal hari ini jam 2 siang. Kemudian kita mendapatkan undangan Natal juga dari GBI Philadelphia Pamanukan yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Ruben Raja hari Senin tanggal 26 Desember tahun 2022 jam 4 sore. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum saya membacakan hal yang perlu disampaikan berkaitan dengan Natal tanggal 27, kami mengucapkan selamat dulu kepada yang berulang tahun satu pekan ke depan ini. Yang pertama dari Christine Natalia, 26 Desember. Dua nomor kandidat Ibu Heni. Ibu Heni Siput tanggal 30 Desember. Kita nyanyi dulu ya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya, Tuhan memberkati. Partisipasi daripada kita semua sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, mewakili panitia Natal, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan untuk dana Natal, sehingga kita memiliki dana Natal yang cukup untuk kita bisa merayakan Natal hari ini dan untuk tanggal 27 Desember hari Selasa yang akan datang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari dukung dalam doa dan juga dengan kehadiran, supaya tanggal 27 hari Selasa nanti semua bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan, khususnya juga Tuhan berikan cuaca yang cerah, tidak turun hujan, dan semua perlengkapan bisa dioperasikan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu Saudara sekalian juga bisa menghadiri, diberikan kesehatan. Tuhan memberkati. Oleh sebab itu, petugas ibadah Natal tanggal 27 di warga gereja ini dicantumkan. Tim worshipnya adalah Bapak Yohanes, Ibu PDM Lili Lestari, Bapak Yonatan Hermanto, dan Ibu Siska Hermanto. Tim musiknya dikoordinir oleh Bapak Cacar dan Bapak Kimho. Dan nanti silakan berkoordinasi antara tim worship dengan tim musik untuk mempersiapkan latihan persiapan untuk tanggal 27. Asyar akan dilayani oleh Bapak Ibu Iwan Suwita dan Bapak Ibu Leslie. Kolektan oleh Ibu Setiawati, Ibu Ali, Ibu Meliati, dan Ibu Yani, 4 orang. Jadi seperti tadi, jadi 2 di depan, nanti 2 di belakang. Lalu kemudian tim konsumsi akan dipimpin oleh Ibu Desi, didampingi oleh WBI Hosana Pamanukan. Tim keamanan oleh Bapak Adar Marbun dan Bapak Budi. Dan petugas candlelight service, penyerahan lilin Natal nanti itu menyusul, karena nanti akan dibuatkan susunan acaranya. Dan perlu diperhatikan para petugas yang melayani, panitia yang melayani bisa hadir paling tidak 30 menit sebelum acara dimulai. Jadi kalau nanti dimulai jam 17, berarti panitia dan para petugas sudah hadir di tempat ini paling tidak jam 16.30 atau setengah 5 sore untuk hari Selasa yang akan datang. Saya rasa itu saja pengumuman yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan
Tuhan, di mana-mana sedang merayakan Natal, kita mendapatkan beberapa undangan. Yang hari ini jam 2 siang nanti adalah BPTK yang dipimpin oleh hambanya Bapak Pastor Saputra, ya, dari Agus Saputra, ya. Dia beberapa waktu yang lalu baru saja mengalami serangan jantung sampai pingsan 2 kali, baik di rumah sendiri maupun di RS Siloam Purwakarta. Tapi oleh pertolongan Tuhan dan Tuhan masih mempunyai rencana di dalam hidupnya, mamanya ini telah disembuhkan dan kembali ke rumahnya dengan selamat, dan memberikan undangan kepada kami nanti siang jam 2 dia adakan Natal di gereja GBPK. Tapi, nah ini yang ingin saya jelaskan, tapi bukan di gereja, ya, di Gedung Mulia namanya, Gedung Mulia. Jadi bukan di gerejanya, di Gedung Mulia Subang, ya. Saya sendiri nggak tahu nama jalannya apa, nggak pernah sekali di Gedung Mulia, ya. Nah, yang kedua besok hari Senin adalah hari Natal, perayaan Natal diadakan oleh GBI Philadelphia, ya. Satu sinode kita, yaitu jemaat yang dipercayakan oleh Tuhan kepada Bapak Pendeta Alman Raja. Di mana dalam undangan tercantum juga selain merayakan hari Natal adalah memperingati hari ulang tahun pernikahannya yang ke-50 Bapak Ibu Alman Raja. Jadi dengan saya terpaut 1 tahun, ya. Tapi tanggalnya sama tanggal, ya. Kalau tanggal kita persis besok 26 Desember, ya. Mereka 50 tahun ini diperingati, saya tahun lalu 50 tahun, ya. Sudah diperingati puji Tuhan, ya. Tuhan sekali lagi atas dukungan saudara-saudara semua, baik di dalam doa, persembahan-persembahan, sehingga Natal hari ini maupun nanti tanggal 27 Desember bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan tanggal 1 Januari tadi sudah disinggung oleh saudara Andrianus. Ini adalah peristiwa yang nggak tahu berapa puluh tahun atau berapa ratus tahun baru terulang kembali, ya. Persis hari Minggu, tanggalnya tanggal 1 bulan 1 atau Januari, tahunnya tahun yang baru, tahun 2023. Oleh sebab itu ibadah raya perjamuan suci ini sangat-sangat, ya, berarti bagi kita semua umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Saya mohon saudara-saudara kembali berkumpul untuk beribadah berbakti kepada Tuhan. Dan malam tahun barunya seperti yang dilakukan oleh pemerintah juga, ya, untuk menghindari lah, ya, sedapat-dapatnya supaya tidak bercampur atau melonjak lagi COVID-19. Sebab itu lebih baik, ya, di rumah atau kalau di luar pun dibatasi jamnya, ada yang dibatasi jamnya, ya. Tapi jam 2 itu sudah terlalu malam, ya. Sudah di rumah. Dan saya di sini mengimbau karena tanggal 1/91 tahun 2023 hari Minggu, kita malam tahun barunya di rumah kita masing-masing reuni keluarga dan berdoa mesbah keluarga, ya, mesbah keluarga, berdoa dan doa, mengucapkan syukur bahwa Tuhan sudah pimpin, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, memelihara sepanjang tahun 2022. Dan kita bersyukur juga kepada Tuhan, Tuhan beri kesempatan, Tuhan berkenan kita memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Dan kita berkarya lebih lanjut di dalam pimpinan Roh Kudusnya, menggenapi apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk menyelesaikan ibadah pagi hari ini. Ada konsumsi nanti pulangnya sudah bisa mengambil, ya, dengan teratur supaya semuanya mendapatkan dan juga berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami, Kau sudah memimpin dan beracara di tengah-tengah kami. Kami bersyukur buat sepanjang tahun 2022, di mana kami telah memasuki tanggal 25 bulan Desember ini, Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan meninggalkan tahun 2022 untuk menyongsong tahun yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami semuanya. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2022, dan kami terus berdoa Tuhan juga akan menyertai dan memimpin hidup kami dalam tahun 2023. Dan Tuhan akan menopang dan memampukan kami menghidapkan seluruh rencana Tuhan, berkarya untuk kemuliaan Tuhan, menyebarluaskan kerajaan Tuhan, dan juga memberitakan Injil Tuhan supaya upaya besar terjadi. Dan kami percaya Tuhan seperti yang Tuhan dibuatkan dalam Alkitab, upaya besar itu pasti terjadi. Jadi kalau kami setiap anak-anakmu, hamba-hambamu
menuai pada akhir zaman. Oleh sebab itu, penuhkan kami dengan kasih-Mu, lindungi kami dengan damai sejahtera-Mu, sehatkan kami semua Tuhan, roh, jiwa dan tubuh. Pakai kami dari alam dalam tangan Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama Bapa di surga, di dalam nama Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan syukur. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga anak-anak-Mu, Tuhan, Kau berkati hidup rumah tangga mereka, hidup nikah mereka, Tuhan, usaha pekerjaan profesi mereka, bisnis mereka, Tuhan berkati anak-anak yang sekolah, Tuhan berkati studi mereka, Tuhan berkati mereka sekolah sampai jenjang tertinggi yang Tuhan tetapkan bagi mereka masing-masing. Tuhan berkati orang tua dari anak-anak-Mu, mampukan mereka bukan hanya menafkahi kehidupan rumah tangga saja, tapi juga menyekolahkan anak-anaknya sampai jenjang tertinggi yang Tuhan tetapkan bagi mereka masing-masing. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan lawan Tuhan jamah, oleh bilur-bilur-Mu Yesus, Kau sembuhkan mereka semua, termasuk saudara Paul ya Tuhan, suami dari Heni yang beberapa hari lalu dioperasi dilepas CAPD-nya Tuhan, dan akan dan sudah Tuhan Yesus menjalani Tuhan pertama kali ya Tuhan cuci darah atau hemodialisa. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan kembali kesehatan kekuatan tubuhnya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh umat-Mu jemaat-Mu dan tidak kami sebut satu persatu nama mereka. Dalam hari Natal ini, dengan berkat Natal, damai sejahtera Natal senantiasa ada di atas kehidupan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Dan sekarang, saudara-saudaraku yang kasih, tadahkanlah tangan-Mu kepada Tuhan. Mari kita terima berkat anugerah dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan memberkati saudara-saudara dan memberikan kasih karunia. Tuhan menyinari saudara-saudara dengan sinar wajahnya dan memberikan perlindungannya. Tuhan pun menghadapkan wajahnya kepada saudara-saudara semua dan memberikan damai sejahtera-Nya. Oleh sebab itu, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia dan anugerah di dalam Putranya juga, Yesus Kristus, bersekutu dalam Roh Kudus-Nya, mulai pagi hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Maranatha. Haleluya. Tuhan